Dari dalam negeri, vaksinasi COVID-19 Indonesia terus berlanjut. Per Rabu 6 Oktober 2021, penambahan vaksinasi mencapai 1.627.614 dosis. Terdiri dari vaksinasi pertama dan vaksinasi kedua. Menurut data Satgas COVID-19, angka vaksinasi pertama di Indonesia bertambah 842.556. Dengan penambahan tersebut, total jumlah vaksinasi pertama sudah mencapai 95.781.773. Adapun penambahan data vaksinasi kedua sebanyak 785.058. Berarti total jumlah vaksinasi kedua di Indonesia mencapai 54.441.979. Penambahan vaksinasi ketiga sebanyak 6.640 sehingga total vaksinasi ketiga mencapai 975.390. Pemerintah memasang target total vaksinasi COVID-19 sebanyak 208.265.720. Vaksinasi dosis pertama mencapai 45,99% dari target. Vaksinasi dosis kedua di Indonesia baru mencapai 26,14%. Bank Indonesia mencatat posisi cadangan devisa pada akhir September 2021 sebesar 146,9 miliar dolar Amerika. Jumlah ini meningkat 2,1 miliar dolar Amerika atau setara 1,45%. Dari bulan sebelumnya mencatat posisi 144,8 miliar dolar Amerika. Tak hanya itu, posisi cadangan devisa pada September 2021 ini kembali mencetak rekor tertingginya sepanjang sejarah. Setelah rekor tersebut tersemat pada posisi cadangan devisa Agustus 2021. Bank Indonesia menjelaskan peningkatan posisi cadangan devisa pada September 2021 antara lain dipengaruhi penerimaan pajak dan jasa serta penarikan utang luar negeri pemerintah. Posisi cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Dan bagaimana posisi penutupan indeks harga saham gabungan diperdagangkan di sesi kedua hari ini? Dari data RTI yang saya pegang pemirsa, indeks harga saham gabungan ditutup di zona merah melemah tipis di 0,01% dan 6.400-an masih mampu dipertahankan sampai sejauh ini. Di mana tepatnya indeks harga saham gabungan ditutup di level 6.416,396. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi juga di zona merah pemirsa di 6.414,912. Sementara level tertinggi di 6.458,638. Sementara level terendah ada di level 6.392,728 di sepanjang perdagangan hari ini. Sementara beberapa saham yang menjadi penggerak bagi indeks harga saham gabungan di penutupan sesi kedua hari ini seperti yang sudah katakan sebelumnya, saham-saham dari consumer non-cyclical, ini ada Unilever, hari ini menguat di 13,11% di 4.830 yang diikuti oleh saham-saham konsumer lainnya ada Gudang Garam, kemudian juga ada HMSP yang masing-masing mengalami penguatan di 5,14% dan 4,65%. Sementara beberapa saham lainnya seperti pertambangan batubara yang sebelumnya menopang penguatan indeks harga saham gabungan hari ini rata-rata cenderung mengalami tekanan. Hal yang sama juga terjadi untuk perbankan big cap yang hari ini mengalami koreksi. BBCA melemah di 0,28%, kemudian PBNI tertekan di 0,42%. Dan catatan penting lainnya adalah untuk pertambangan batubara beberapa sahamnya masih dalam posisi auto reject bawah sampai penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Dari update pasar domestik berikutnya kami akan mengajak Anda untuk melihat data terakhir dari Bursa Asia yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa, posisi dari Bursa Asia di mana Nikkei menguat di 0,54% di 27.678, Kospi menguat di 1,76% di 2.959, STI menguat di 0,87% di 3.110 dan Hang Seng menguat di 2,71% di level 24.616.